Oke, rekan-rekan traders, kali ini saya akan coba bahas mengenai situasi uh, terkini untuk kondisi market kita ya, di mana saat ini kita masih dalam mode yang bisa dikatakan cukup menggembirakan karena partisipasi emiten terhadap pergerakan IHSG belakangan ini, khususnya dalam 1 bulan terakhir, itu didukung oleh jumlah partisipasi emiten yang mulai bertambah. Anda bisa lihat di sini jumlah emiten yang berada di atas moving average 200 hari mulai bertambah, berbeda tentunya dengan Anda lihat tren dari sebelum-sebelumnya di mana konsisten menurun. Nah, belakangan ini mulai menunjukkan perbaikan, kemudian jumlah emiten yang membentuk new low juga berkurang, dan pada area-area terendahnya saat ini ya kurang lebih seperti di dalam kondisi akhir tahun kemarin ya. Jadi bisa dikatakan kondisi market dalam kondisi yang cukup baik ya. Saya bilang cukup baik, bukan berarti sangat baik seperti akhir 2020, tidak, karena itu kondisi yang super bullish. Namun yang perlu dikhawatirkan saat ini, yang sedikit perlu dikhawatirkan adalah inflasi di Indonesia, di mana sudah mencapai 4,9%, dan ini merupakan angka yang bisa dibilang sudah berada di pertengahan ya. Jadi selalu menjadi momok yang sangat mengkhawatirkan bagi negara berkembang itu adalah inflasi, karena negara berkembang itu masih syarat akan subsidi dari pemerintahnya, terutama subsidi di bidang energi. Jadi jangan sampai kita seperti Sri Lanka, di mana Sri Lanka subsidi yang diberikan begitu besar ya, dan pada saat gejolak ekonomi seperti sekarang di mana harga pupuk naik apa segala macam, pemerintah tidak bisa lagi mengatasinya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti Sri Lanka. Dan lagi kalau saya perhatikan, kalau kita sama-sama lihat ya dari pidato presiden yang terakhir beliau sampaikan ya dalam forum apa ini? Oh, tidak ditulis di sini ya. Yang jelas ini berita tanggal 5 Agustus. Headline-nya tertulis kondisi ekonomi dunia 2022 sulit, tahun depan gelap. Menurut siapa? Bukan menurut Pak Jokowi tentunya. Ini Pak Jokowi hanya membacakan apa yang beliau terima dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Ya, seperti itu. Jadi tahun ini sulit, tahun depan gelap. Ya. Dan Pak Jokowi juga bilang ini dunia, bukan Indonesia. Ya. Jadi ini dunia, bukan Indonesia. Nah, yang mengkhawatirkan bagi saya adalah di sini Presiden mengatakan bahwa pemerintah saat ini memberikan subsidi energi sebesar 502 triliun. Ya, subsidi energi untuk mengatasi kenaikan harga-harga pangan, bensin, seperti itu, supaya tidak naik secara bersamaan. Maka subsidi energi kita sebesar 502 triliun. Di mana Pertalite tidak naik, masih 7.650, yang mana nilai keekonomisannya itu ada di angka 17.100. Anda bayangkan ini 100% lebih. Kalau saya cek datanya, di mana subsidi energi Indonesia itu rata-rata ya, anggarannya per tahun tuh kira-kira 120 sampai 130 triliun ya. Dimana untuk rata-rata seperti itu, RAPBN 2022 ya, ini berita lama, RAPBN 2022 itu dianggarkan subsidi energi sebesar 134 triliun ya. Anda perhatikan angkanya ini 134 triliun untuk anggaran 2022. Ini rencananya, rancangannya. Kenyataannya yang terjadi adalah subsidi
kita di tahun 2022 sudah mencapai 578 triliun. Ya, ini terdiri dari apa? 578 triliun. Ya, terdiri dari untuk menahan harga kenaikan BBM, LPG 3 kilo, dan tarif listrik di bawah 3.000 VA. Ya. Jadi subsidinya untuk itu semua. Ya, di mana itu subsidinya mencapai 283 triliun. Jadi Anda bayangkan dari 134 anggaran membengkak kenyataannya menjadi 283 triliun. Seperti itu. Jadi bengkaknya itu banyak banget. Itu yang perlu dikhawatirkan. Dan lagi, loh katanya 500. Sisanya dari mana? Sisanya adalah kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina dan PLN sebesar 293 triliun karena sudah 2 tahun terakhir menahan kenaikan harga. Jadi bisa Anda bayangkan tahun depan itu subsidinya seperti apa kalau kembali 3 komponen utama tersebut tidak naik, kemudian otomatis berarti angka subsidinya Anda bisa kira-kira berapa, lalu ditambah lagi adanya kompensasi. Jadi ini kalau 2 tahun 293 triliun, kita anggap 300 lah ya, biar gampang hitung. Berarti kalau setahun kompensasinya kurang lebih 150 triliun, kompensasi saja. Dan subsidinya, katakanlah tahun depan subsidinya berkurang sedikit lah, misalnya menjadi 200 triliun saja. Ditambah 150 berarti total 350 triliun, itu tetap angka yang besar. Ya, jadi ini yang perlu kita sama-sama perhatikan, apalagi kalau angka inflasi terus meningkat, padahal kita sudah menggelontorkan subsidi yang cukup besar. Nah, kira-kira tahun depan perekonomian seperti apa, khususnya untuk domestik. Kita tidak bicara global lagi sudah, karena global pasti tahun depan masih compang-camping. Ya, domestik kita ini tahun depan, nah, hati-hati. Dan apakah harga batu bara akan terus setinggi ini, di mana kita menikmati kenaikan harga batu bara sehingga membuat perekonomian negara, devisa juga meningkat, cadangan devisa juga meningkat, ya. Apakah tahun depan harga batu bara akan tetap seperti sekarang? Belum tentu. Jadi ini yang kita perlu sama-sama perhatikan ke depannya sampai di titik apakah subsidi kita mampu menahan 3 komponen utama ini. Ya. Karena sampai pada suatu titik mau tidak mau salah satu di antara ini harus naik untuk mengurangi beban anggaran negara. Sebab kalau tidak ada yang naik terus, waduh, bengkak subsidi. Ketika subsidi bengkak, maka defisit. Nah, di sini lagi kita lihat ya. Defisit. Nah, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN itu kita segini ya. 732 triliun. Ini dicarinya lewat apa? Utang. Ya, dicarinya lewat apa? Terbitkan utang. Jadi kalau subsidi terus saja besar, maka defisitnya pun akan terus membesar, sehingga kita akan terus menumpuk utang. Pembangunan infrastruktur akan sangat tersendat. Seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sama-sama perhatikan. Ini merupakan momok yang paling besar terhadap perekonomian negara, yaitu angka inflasi. Anda perlu ingat sejarah ekonomi resesi, sejarah ekonomi Indonesia resesi dan selalu menciptakan chaos. Di mana-mana sih seperti itu ya, di mana kalau terjadi resesi biasanya demo apa segala macam. Itu selalu dimulai dengan angka inflasi yang tidak terkendali. Sehingga ini yang perlu sama-sama kita cermati. Angka inflasi, subsidi kita, defisit anggaran negara kita berapa, seperti itu. Jadi ini secara makro kita melihat supaya kita bisa tahu pergerakan saham seperti apa. Dan biasanya indeks itu, ya market, itu akan lebih dahulu bergerak. Ya, dia karena market itu kan melihat 1-2 kuartal ke depan.
Sehingga kalau market meresponnya negatif, nah kita bisa tahu, sama-sama tahu nih, bahwa kurang lebih 3-6 bulan ke depan perekonomian kita akan seperti apa. Kalau melihat market saat ini, bisa dibilang sampai dengan akhir tahun, kita masih cukup bisa terkendali untuk angka inflasi kita. Ya, seperti itu. Masih bisa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kita yang bagus, yang berada di angka 5,4%, di atas ekspektasi market. Seperti itu. Jadi ya bisa kita lihat sampai akhir tahun nanti kita sama-sama saksikan. Menurut saya market meresponnya cukup baik sehingga sampai dengan akhir tahun saya rasa sih jauh lah dari kata crash ya kalau melihat data-data makro yang ada. Tapi kita tidak tahu tahun depan seperti apa karena tekanan untuk menaikkan harga 3 komponen utama yang disubsidi yaitu listrik, gas, dan BBM itu begitu besar. Ya, semoga saja kalaupun naik, itu naik secara bertahap dan masyarakat tidak mengalami himpitan ekonomi yang begitu menyulitkan. Ya, jadi naiknya itu bertahap, bukan langsung jebret naik banyak gitu, tidak. Ya, oke, demikian update market dari saya setelah sekian lama tidak membuat video. Semoga bermanfaat.